Tes tes, suara saya terdengar, suara Teteh? Halo, suara saya terdengar? Halo? Terdengar teh. Oh iya sih, terima kasih. Ya bismillah Teteh-teteh, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teteh-teteh sekalian peserta halaqah Tarbiyatul Aulad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di agenda pekanan hari ini untuk melanjutkan presentasi pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai, kita membaca Al-Fatihah bersama terlebih dahulu ya untuk menambah keberkahan majelis di siang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah selesai untuk membaca Al-Fatihahnya. Kita akan lanjutkan untuk agenda utamanya. Insya Allah hari ini ada pembacaan apa namanya, presentasi akan dibawakan oleh Teh Wita ya, dengan bab yang akan dibawakan tentang pendidikan fisik ya. Kepada Teh Wita, apakah sudah siap? Bisa langsung dimulai aja ya, Wit. Oke, makasih Ririn sebelumnya. Ya, suaranya udah terdengar. Sudah terdengar, Wit. Udah ya, bentar ya. Share screen dulu. PPT-nya udah kelihatan belum, Rin? Udah ya. Udah, Wit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teteh-teteh semua, aku dengan Wita. Hari ini, alhamdulillah kita bertemu lagi di Halaqah Tarbiyatul Aulad. Kita akan melanjutkan bab tentang tanggung jawab pendidikan fisik dan akal. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas tentang tanggung jawab pendidikan fisik yang dibawakan oleh Teh Konita, jadi kita akan melanjutkan poin-poin lainnya. Di pertemuan sebelumnya, jadi ini ada 8 poin ya, mengenai tanggung jawab pendidikan fisik. Tanggung jawab pendidikan fisik dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan dewasa dengan memiliki fisik yang kuat, sehat, dan bersemangat. Islam telah menggariskan beberapa metode dalam mendidik fisik anak-anak supaya para pendidik mengetahui besarnya tanggung jawab dan amanah yang Allah bebankan kepadanya. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas poin 1 sampai 4, yaitu tanggung jawab yang pertama, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan anak. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan-aturan kesehatan dalam makan dan minum. Yang ketiga, membentengi diri dari penyakit menular. Yang keempat, mengobati penyakit. Sekarang kita akan bahas poin 5 sampai 8. Yang pertama itu menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini pendidik, terutama kita, ibu, memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan anak-anaknya dalam mengetahui masalah kesehatan dan sarana-sarana pencegahan dalam upayanya menjaga kesehatan anak dan menjaga ketahanan tubuhnya. Kemudian tugas kita juga sebagai pendidik, ya terutama ibu, berkonsultasi kepada para ahli dalam rangka menjaga tubuh dari serangan berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sebagai contohnya, eee, misalnya ketika makan makanan mentah itu, bisa menyebabkan perut sakit, maka itu dianjurkan untuk makan makanan yang matang cuci tangan terlebih dahulu, cuci makanannya terlebih dahulu, kemudian memperhatikan higienitas dan sanitasi makanan dan minuman, termasuk di dalamnya peralatan makan dan minum. Terus contoh lainnya, kalau misalnya, kita makan nggak teratur, kita biasanya akan mengeluhkan sakit lambung. Jadi,
tugas kita juga sebagai pendidik atau sebagai ibu, harus membiasakan anak-anak kita untuk makan pada jam-jam tertentu secara rutin. Terus, jika makan dengan 2 tangan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, bisa menyebabkan tersebarnya penyakit. Nah, tugas kita juga sebagai pendidik untuk memulai kebiasaan pada anak-anak kita untuk mengaplikasikannya sebelum makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jika meniup, gelas dan sendok dapat membahayakan tubuh. Nah, tugas kita juga sebagai pendidik untuk melarang anak-anak kita melakukan kebiasaan buruk ini. Nah, demikianlah, contoh-contoh ya gimana para pendidik ini menjalankan saran-saran kesehatan dan membiasakan anak-anak untuk selalu mengikuti bimbingan kesehatan. Terus kalau, sekarang itu kan, ilmu pengetahuan semakin update ya teman-teman gitu. Kayak misalnya, eee, tugas pendidik juga ya tugas ibu juga gitu misalnya untuk mengasihi, anaknya gitu, memberikan ASI eksklusif, dalam waktu 6 bulan dan melanjutkannya sampai 2 tahun gitu. Nah, hal itu kan ternyata bukan cuma dianjurkan dari segi kesehatan aja, tapi juga dianjurkan, di Al-Quran gitu, dari sebelum-sebelumnya di Al-Quran sudah ada anjuran tersebut gitu, di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Terus kalau misalnya kita kulik lebih dalam lagi, ternyata bukan cuma, sekedar dianjurkan saja ternyata di Al-Quran itu, tapi juga Masya Allahnya tuh, eee, ternyata, ya, apa, ilmu tentang mengasihi ini begitu luas gitu dan manfaatnya begitu banyak. Nah, jadi itulah salah satu tugas kita ya sebagai ibu untuk mempelajari, ilmu-ilmu kesehatan terbaru untuk anak-anak kita. Nah, diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Majah dan Ad-Daruqni dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain." Kemudian poin berikutnya adalah membiasakan anak gemar berolahraga dan menaiki tunggangan. Nah, Islam mengajarkan kepada anak-anak untuk berolahraga, untuk berenang, melempar, dan menunggang kuda. Di Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Kemudian dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." Dan diriwayatkan dari At-Tabrani dengan sanad jayyid Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu yang bukan termasuk zikir kepada Allah, maka itu adalah perbuatan sia-sia, kecuali 4 hal: berjalannya seseorang di antara 2 tujuan, untuk memanah, mendidik kudanya, bercanda dengan keluarganya, dan mengajarinya berenang." Nah, eee, al Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya bahwa Nabi SAW melewati sekelompok sahabat beliau yang sedang berlatih panah. Lalu beliau memotivasi mereka seraya berkata, "Panahlah, sungguh aku bersama kalian." Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi mengizinkan orang-orang Habasyah bermain pedang-pedangan di masjid beliau yang mulia. Beliau mengizinkan istrinya juga, Aisyah, untuk menyaksikan permainan itu, sambil berkata, "Teruskan hai Bani, Arfidah," gitu. Nah, kemudian tiba-tiba muncul Umar, nah, yang langsung mengambil beberapa batu kecil dan melempar kepada mereka. Nah, di situ lantas Rasulullah menegurnya, "Biarkan mereka, eee, melanjutkan permainan pedang-pedangan itu, hai Umar," gitu. Jadi itu salah satu, bentuk bahwa Rasulullah mendukung kegiatan olahraga tersebut ya, pedang-pedangan, kemudian memanah. Nah, kemudian selanjutnya yang poin ketujuh yaitu membiasakan anak-anak untuk zuhud. Jadi zuhud ini adalah hidup prihatin dan tidak larut dalam kenikmatan. Tujuannya supaya saat anak dewasa, dia bisa menegakkan kewajiban jihad dan dakwah kepada Allah sebaik dan semulia mungkin. Jadi dari hadis riwayat Tabrani, hindarilah oleh kalian terlalu larut dalam kenikmatan, kemewahan, karena sesungguhnya hamba Allah yang baik itu adalah mereka yang tidak larut dalam kenikmatan atau kemewahan. Nah, di sini ya Rasulullah cukup menjadi teladan kita ya untuk memiliki kehidupan yang sederhana dan zuhud dalam urusan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Terus kalau kita menilik sejarah Islam di kala eh, di waktu masa peradaban Andalusia,
Itu kan, masa peradaban, Islam ya, terus kemudian ketika pemimpinnya diuji dengan, hidup yang bermegah-megahan gitu, ternyata di situ pemimpinnya mulai, kehilangan semangat untuk, memperjuangkan Islam lagi tuh sampai akhirnya, peradaban itu, lenyap atau runtuh secara perlahan. Kemudian yang kedelapan, menanamkan karakter bersungguh-sungguh dan perwira kepada anak. Seorang anak jika tumbuh dengan kesesatan dan penyimpangan, serta tidak memiliki kesungguhan, maka kepribadian dan kejiwaannya akan hancur. Fisiknya pun akan rentan terserang penyakit. Diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam Sahihnya Rasulullah bersabda, "Tamaklah terhadap segala sesuatu yang memberi manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah." Nah, kemudian di sini ada fenomena-fenomena berbahaya yang meliputi kehidupan anak yang, pasti sering juga ya sekarang kita temuin gitu. Ada 4 kenakalan yang bisa menghancurkan, akhlak dan, masa depan anak-anak kita. Yang pertama itu ada merokok, kemudian kebiasaan masturbasi, minuman keras dan narkoba, dan zina dan homoseksual. Yang pertama, fenomena merokok. Di sini, ada contoh, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir menurut kelompok umur di tahun 2024. Nah, ternyata di sini dari umur 15 sampai 19 tahun sudah, mulai banyak yang mulai merokok gitu. Bayang ini masih muda ya, masih SMP berarti ya. Bahkan mungkin sekarang mah anak SD juga udah banyak yang coba-coba ya. Nah, di sini ada banyaknya bahaya dari merokok, baik itu bahaya kesehatan dan kejiwaan, karena dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti TBC, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kemudian ada bahaya harta ekonomi, jika pendapatan terbatas, opsi untuk membeli rokok adalah dengan memotong pengeluaran kebutuhan primer. Nah ini kayaknya udah banyak ya fenomena zaman sekarang suka di-share-share gitu ya kayak, pengeluaran rumah tangga orang misalnya gitu, ternyata tuh uangnya habis untuk, dibelikan rokok gitu, padahal kehidupan ekonomi mereka aja pas-pasan gitu. Jadinya ya harus mengorbankan kebutuhan pangan lainnya gitu, kebutuhan gizi anak-anaknya juga. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 195, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan menimpakan bahaya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan di Quran surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, di sini ada contoh gambar aja ya, beberapa zat kimia yang terdapat di dalam rokok gitu. Ada aseton, padahal aseton ini tuh kan zat yang biasa dipakai untuk pembersih kuku ya. Terus ada timbal untuk produksi baterai, ada asam asetat, zat pembersih rambut, ada nikotin, zat utama dalam racun serangga, ada, toluen, zat untuk, produksi cat, sama tar, bahan untuk pengeras jalan. Jadi dari kandungannya rokok aja tuh udah nggak ada manfaatnya sama sekali gitu, bahkan cenderung berbahaya. Kandungannya aja itu bukan, bahan kimia yang bisa kita konsumsi gitu. Jadi, ya memang seharusnya nggak ada lagi ya pembenaran tentang, rokok ini gitu, apalagi yang menyampaikan manfaatnya harusnya sih udah nggak ada lagi kalau tahu bahan-bahan yang, berbahaya gitu dalam rokok. Nah, terus ini ada gambar juga, efek rokok dalam tubuh kita, yang mungkin, efeknya mah nggak kerasa gitu di masa sekarang gitu, tapi ya akan dirasakan di masa, berikut-berikutnya gitu. Kayak misalnya Eee, rokok ini tuh salah satu faktor resiko terjadinya kanker, kayak kanker mulut, kanker laring, kanker tenggorokan gitu, kanker lidah, bahkan kanker paru-paru. Bahkan, 1 dari, 3 kematian kanker itu salah satu faktor resikonya itu karena rokok gitu. Terus, rokok juga bisa menyebabkan penyakit diabetes, kanker pankreas, menyebabkan hipotensi, eee, keguguran, kemudian kelainan pada kehamilan, terus meningkatkan resiko stroke juga, meningkatkan, tekanan darah, akhirnya bisa sampai ke serangan jantung. Kemudian,
gangguan permasalahan kulit lainnya. Jadi dari efeknya juga sama ya, nggak ada manfaatnya gitu sedikit pun dari rokok ini. Nah, faktanya di lapangan jumlah perokok itu sangat tinggi. Indonesia memiliki jumlah perokok yang sangat besar, dengan perkiraan sekitar 57 juta orang dan dianggap sebagai negara ketiga di dunia untuk jumlah perokok. Mayoritas pria perokok sekitar 63% dan 55% wanita adalah perokok. Dengan Indonesia memiliki persentase pria perokok aktif terbesar di dunia. Menyeramkan ya. Kemudian peningkatan perokok remaja. Terdapat peningkatan jumlah perokok remaja yang seringkali mulai merokok di bawah usia 20 tahun akibat promosi dan pengaruh media. Mungkin ini juga biasanya, sering terjadi pada remaja itu pada yang orang tuanya juga merokok gitu. Jadi mereka meniru kebiasaan orang tuanya dan orang tuanya juga ya karena kebiasaannya merokok, mereka nggak pernah memaparkan gitu tentang bahaya-bahaya rokok ini. Terus, gimana sih upaya pencegahannya? Pertama, melalui negara dan para ahli melakukan pelarangan merokok secara luas. Ini kayaknya masih agak sulit ya kalau di negara kita gitu, karena ya masih masih menurut aku masih agak bebas ya untuk para perokok ini gitu. Kemudian menaikkan pajak produksi dan harga rokok untuk perokok dewasa agar merasa selalu diawasi Allah dan takut kepadanya. Dan untuk perokok anak kecil wajib bagi pendidik melakukan pengawasan dan meluruskan. Ini baru banget, kemarin-kemarin ya ada yang viral yang anak SMA ya yang merokok terus ditampar sama gurunya, tapi orang tuanya nggak terima dan malah melaporkan ke polisi. Terus ternyata, di beritanya terakhir gurunya malah diberhentikan. Terus padahal kan ya itu ya salah satu tugas pendidik ya jangan sampai, anak didiknya ini kan merokok gitu, tapi herannya ya orang tuanya malah nggak terima gitu. Begitulah ya ternyata, faktanya gitu di lapangan. Kemudian fenomena masturbasi, mmm, jadi, masturbasi ini juga banyak efeknya ya, terhadap tubuh, terhadap dampak seksual, dan terhadap psikologis. Terhadap tubuh, berpotensi terserang berbagai penyakit seperti kehilangan stamina, jantung berdebar, dan lain-lain. Dampak seksual berpotensi menyebabkan penyakit syahwat, impoten, munculnya keengganan suami istri karena telah merasa puas dengan onani, dan dampak terhadap psikologis berpotensi mengidap penyakit psikologis seperti pelupa, daya ingat lemah, dan lain-lain. Di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7 artinya, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari hal yang haram, kecuali terhadap istri dan budak wanita yang mereka miliki, maka mereka tidak berdosa untuk menggauli mereka. Dan barang siapa yang menggauli selain istri dan budak perempuannya, maka mereka telah jauh dari kebenaran dan telah melanggar hukum Allah." Jadi, kalau secara hukum, eee, Al-Quran dan hadis, kebiasaan masturbasi ini haram ya, gitu. Terus kalau, aku punya cerita ya. Jadi, kan selama ini melayani pasien konsultasi online. Terus tuh, waktu itu pernah sering banget setiap malam itu dapat pertanyaan dari pasien yang sama tentang, pasien itu keluhannya, eee nggak bisa tidur katanya gitu. Terus dikulik-kulik kan, "Kenapa sih, kenapa nggak bisa tidurnya?" Gitu. Terus, dia selalu menjawab jadi keluhannya selalu sama, tidak bisa tidur dan selalu menjawab, "Boleh nggak Dok?" Gitu setelahnya tuh, "Saya melakukan, masturbasi," gitu. Nah, kalau secara medis eee, itu dibolehkan, asalkan belum sampai kecanduan gitu. Jadi agak bertentangan sebenarnya kan, sama apa, hukumnya gitu dalam Islam. Nah, sering banget pasien itu menanyakan hal tersebut gitu. Kalau terus, padahal udah disampaikan beberapa saran gitu, kayak misalnya lakukan, aktivitas fisik yang berat di pagi, siang, sore hari, olahraga rutin, terus, apa, ikut kegiatan positif, coba alihkan pikiran di malam hari. Tapi pasiennya itu selalu aja, kayaknya nggak ngikutin sarannya, mungkin memang udah kebiasaan. Sampai akhirnya sering aku konsulin ke psikolog.
ya keluhannya tetap sama, anjuran psikolognya juga sama, tapi mungkin dia nggak ngikutin gitu, sampai akhirnya kita rujuk ke psikiater dan nggak pernah datang ke psikiater gitu. Eee, jadi ya mungkin udah menjadi kebiasaannya ya kayak gitu. Terus, pernah aku kulik lebih dalam apakah punya istri di rumah gitu, ternyata punya istri juga di rumah, tapi kata dia tetap aja itu sudah menjadi kebiasaannya gitu. Terus, eee, pernah juga ada pasien yang bertanya, "Dok, saya punya, kebiasaan, masturbasi, tapi sejak saat itu saya jadi temperamen, apakah ngaruh?" Nah, terus, aku sempat cari-cari juga jurnalnya, ngaruh nggak ya? Nah, ternyata itu tuh ngaruh juga gitu. Jadi dengan, aktivitas masturbasi yang, rutin dilakukan, itu tuh merangsang stimulus, hormon dopamin gitu. Dopamin itu hormon kebahagiaan. Nah, jadi orang-orang yang melakukan masturbasi itu dia tuh cenderung mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang mudah gitu. Dengan cara itu, jadinya efeknya tubuhnya tuh merasa pengen lagi mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang mudah itu. Akhirnya, ya dia, pengennya instan gitu mendapatkan kebahagiaannya. Jadi cenderung mood-nya itu kacau sehari-harinya, terus itu mudah marah, mudah merasa nggak puas, terus semakin lama semakin bergantung gitu. Nah, kalau secara medis sendiri kan tadi, kan aku waktu itu sempat merasa terganggu ya dengan pertanyaan pasien seperti itu gitu, akhirnya konsultasi pada supervisor kami gitu. Nah, ternyata itu tuh katanya diperbolehkan, tapi diedukasi aja bahayanya dan, caranya gitu. Walaupun waktu itu sangat bertentangan gitu rasanya kan. Nah, dianggap gangguan itu kalau di medis itu kalau misalnya sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya kalau dia, aktivitas sehari-hari pikiran itu untuk melakukan hal tersebut, atau sampai dia membuat menunda, atau sampai misalnya terganggu hubungannya dengan pasangannya, kayak gitu. Baru itu dianggap gangguan dan perlu terapi lebih lanjut. Tapi kalau misalnya nggak sampai kayak gitu tuh, ternyata nggak dilarang gitu kalau di medis, gitu. Terus bagaimana upaya pencegahannya? Fakta lapangannya, menurut KPAI pada tahun 2014, 90% anak telah terpapar pornografi melalui internet pada usia 11 tahun. Bahkan kalau sekarang kayaknya lebih muda lagi ya usianya karena, umur di bawah 11 tahun kadang udah pegang gadget sendiri. Terus kan tontonan iklan-iklan di media sosial tuh juga, seringnya nggak terfilter ya. Terus pada tahun 2021 dilaporkan bahwa lebih dari 60% anak mengakses konten pornografi secara daring. Peningkatan di masa pandemi, dicatat Indonesia itu meningkatkan kasus eksploitasi seksual anak secara daring selama pandemi, termasuk paparan konten pornografi. Lalu gimana upaya pencegahannya? Pertama dengan menikah pada usia muda, kemudian puasa sunnah, menghindari segala sesuatu yang dapat merangsang syahwat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, pergaulan yang baik, dan melaksanakan petunjuk medis. Mungkin kalau buat kita para ibu juga yang, anaknya masih kecil bisa mulai dibatasi ya tontonannya gitu. Terus, didampingi ketika anak menonton dan, mulai mengajarkan batasan-batasan aurat gitu kepada anak. Fenomena minuman keras dan narkoba. Ini juga sama ya memiliki banyak dampak bagi kesehatan, akal, dampak ekonomi, dan kejiwaan moral dan sosial. Dampak bagi kesehatan dan akal menyebabkan kegilaan, melemahkan daya ingat. Dampak ekonomi menghamburkan harta untuk mabuk, dan narkoba dapat mewariskan kefakiran. Dampak bagi kejiwaan, moral, dan sosial akan terbiasa dengan kelakuan yang buruk seperti berbohong, penakut, bahkan mungkin bisa melakukan Eee, tindakan-tindakan tidak bermoral lainnya di kehidupan sosial ya seperti mencuri, kan mungkin bisa sampai, kekerasan gitu, atau membunuh ya. Nah, di Quran surat Al-Maidah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Kemudian, minuman keras ini diharamkan sementara narkoba dihukumi sama karena memiliki efek yang sama seperti minuman keras.
Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Fakta di lapangan, sampai tahun 2023 ada sekitar 3,3 juta orang yang menyalahgunakan narkoba, atau sekitar 1,73% dari total populasi. Mayoritas pengguna narkoba berada dalam usia produktif, yaitu 15 sampai 30 tahun. Nah, BNN menemukan bahwa sekitar 312.000 pelajar menjadi penyalahguna narkoba pada tahun 2023. Para bandar menargetkan remaja karena mereka rentan, masih mencari jati diri dan mudah terpengaruh. Sebagian besar pengguna narkoba, terutama di kalangan remaja, terjerumus karena ajakan dari teman dekat. Makanya di bab-bab sebelumnya ya, salah satu tugas kita sebagai orang tua itu adalah memastikan anak kita berteman dengan siapa ya, karena ya itu pengaruh ajakan dari teman dekat ini sangat kuat. Lalu bagaimana, cara mencegahnya? Pertama dengan pendidikan yang benar, menanamkan keimanan kepada anak, takut kepada Allah, dan merasa selalu diawasi Allah saat sendiri maupun di keramaian. Melarang penyebabnya. Negara mengambil tindakan untuk memberantas agar tidak ada celah untuk mendapatkan narkoba dan minuman keras. Kemudian menghukum pelakunya. Dalam Islam, hukuman sebanyak 40 sampai 80 kali, hukuman penjara, dan diasingkan atau disita. Nah, kemudian, fenomena zina dan homoseksual. Ini juga sama ya, ada banyak bahaya gitu akibat fenomena ini. Yang pertama bahaya medis dan fisik, yaitu penyakit infeksi menular seksual ya terutama seperti raja singa atau sifilis, kencing nanah atau gonore, dan berbagai penyakit menular lainnya seperti HIV/AIDS yang berujung pada kelumpuhan dan kematian. Nah, bahaya aspek sosial, akhlak, dan psikologis itu mengacaukan garis keturunan nasab, kemandulan, tercemarnya kehormatan, merusak keperkasaan dan kesucian, menghancurkan sendi-sendi rumah tangga, dan menjerumuskan dalam lumpur kehinaan. Di Quran Surat Al-Isra ayat 32, "Wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika sampai menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian jangan sampai menjumpainya." Beliau lalu menyebut kelima hal itu diantaranya, jika perzinahan telah merebak ke suatu kaum hingga dilakukan secara terang-terangan, maka akan tersebarlah di antara mereka wabah penyakit taun dan penyakit lainnya yang belum ada sebelumnya. Nah, dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, hukum zina dan homoseksual itu haram secara mutlak. Nah, kalau zaman sekarang tuh kayaknya udah terang-terangan ya, kayak misalnya orang tuh nggak malu mengakui perbuatannya gitu, kayak di podcast gitu. Terus, tidak mungkin kalau zaman dulu harusnya malu ya kan dengan perbuatannya gitu, kalau zaman sekarang tuh orang malah berkoar-koar gitu. Nah, naudzubillah ya, semoga dijauhkan dari perbuatan ini ya. Nah, hukuman bagi penzina dan homoseksual, kalau dari mazhab Hanafi, pezina belum menikah yaitu takzir diserahkan kepada penguasa dan pemerintah dan pengasingan. Pezina sudah menikah yaitu hukumannya rajam. Untuk kasus liwat berhubungan sesama jenis, itu ulama sepakat hukumannya sama seperti zina. Pendapat sebagian besar ulama Syafi'i, bila belum menikah harus dirajam, bila sudah menikah dicambuk 100 kali. Nah, kalau dari hadis, At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, barang siapa yang kalian dapatkan mengerjakan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah orang yang meliwat subjek dan orang yang diliwat objeknya. Bahkan di sini diperintahkan untuk, membunuh subjek dan objeknya ya, gitu. Kalau zaman sekarang malah banyak orang yang, bilangnya ya itu kan, hak masing-masing gitu, malah cenderung untuk dibiarkan atau bahkan mungkin didukung ya. Terus untuk pencegahannya sama seperti mencegah perbuatan masturbasi yang udah disampaikan sebelumnya. Langkah-langkah untuk mengurangi bahaya fisik. Pertama, menempatkan zat yang beracun di tempat yang terkunci dan kunci disimpan di tempat yang aman. Kemudian, membuang sisa-sisa obat yang tidak lagi dibutuhkan, meletakkan penghalang yang bisa menjadi penghalang dari sumber-sumber kebakaran, menghindari anak-anak dari benda tajam. Terus kalau di buku ini tuh sempat disampaikan di usia 2 tahun itu anak mulai diperkenalkan, bahaya-bahaya
benda-benda dan dampaknya gitu. Terus tidak menirukan anak di kasur sambil menyusuinya, menempatkan jendela-jendela rumah pada posisi tinggi sehingga anak tidak bisa melampauinya, mewaspadai anak di saat menggunakan alat-alat elektronik dan alat-alat listrik, mewaspadai terbukanya pintu rumah agar tidak keluar tanpa sepengetahuan orang tua, dan mewaspada tatkala menutup pintu agar tidak terjepit. Untuk tanggung jawab pendidikan fisik sudah selesai, kita lanjutkan ya karena masih ada waktu, kita lanjutkan ke tanggung jawab pendidikan akal. Jadi, di bab-bab sebelumnya kan kita udah membahas tentang pendidikan iman, pendidikan akhlak, dan pendidikan fisik. Nah, sekarang kita akan bahas pendidikan akal. Maksud dari pendidikan akal adalah membentuk dan membina pikiran anak dengan hal-hal yang bermanfaat, berupa ilmu syar'i, ilmu pengetahuan, dan budaya modern, pemikiran yang mencerahkan, dan kebudayaan. Diharapkan anak akan matang pikirannya dan berbudaya. Nah, tanggung jawab pendidikan akal ini dititik beratkan pada 3 hal utama. Bagian A ada kewajiban mendidik, bagian B ada pencerahan atau penyadaran pikiran, dan bagian C memelihara kesehatan akal. Tapi di pertemuan yang sekarang kita akan membahas yang bagian A aja ya, kewajiban mendidik. Nah, kewajiban mendidik di sini Islam meletakkan tanggung jawab yang sangat besar kepada orang tua dan guru untuk mendidik anak secara benar, menumbuhkan minat untuk menggali ilmu dan budaya, dan menitikberatkan perhatian mereka untuk bisa memahami secara utuh dan mendasar, mampu menganalisa dan memiliki pemikiran yang matang dan benar. Maka itu ayat pertama yang Allah turunkan pada Rasulullah adalah firman di Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar pada manusia apa yang tidak dikehendakinya. Nah, ada banyak banget ya, Al-Quran dan hadis yang mendukung ilmu pengetahuan dan mengangkat kedudukan-kedudukan orang yang berilmu. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Kemudian, dari Abu Hurairah juga berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Jika anak Adam wafat, terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya." Nah, berangkat dari arahan Al-Quran dan bimbingan Nabi ini, kaum muslimin di masa kenabian dan setelahnya itu sangat tekun mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Mereka beranggapan bahwa mempelajari semua ilmu yang bermanfaat merupakan bagian dari kewajiban agama. Mereka memanfaatkan peradaban bangsa lain di dunia, kemudian diperbaharui, dimodifikasi, dan diadaptasikannya ke dalam budaya Islam, sehingga terjadilah peradaban Islam pada masa-masa dahulu itu ya. Bahkan, sebenarnya banyak ya, tokoh-tokoh Islam hebat gitu di dunia, kayak misalnya kalau di kedokteran itu ada Ibnu Sina yang membuat buku kedokteran gitu. Terus, ini ada rahasia tersembunyi di balik prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi kenapa sih pada zaman dahulu itu Islam itu bisa berjaya gitu pada masa peradaban Islam? Apa sih yang ditanamkan oleh syariat-syariat Islam? Yang pertama, karena Islam itu adalah spirit, ruhiyah, dan materi, madiyah sebagai agama dan dunia. Maka ibadahnya, muamalahnya, hukum-hukum sosialnya, dan hukum duniawinya memberi pengaruh nyata pada pembangunan peradaban manusia. Di Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia." Kemudian yang kedua, karena Islam itu menyuruhkan dasar persamaan derajat manusia, supaya manusia itu bergabung di bawah naungan panji Islam dan dapat memberi sumbangsi pada pembangunan peradaban. Jadi nggak ada membedakan suku, warna kulit, atau bahasa, semuanya sama-sama punya kewajiban gitu untuk belajar, untuk memberikan sumbangsi pada peradaban Islam. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Kemudian yang ketiga,
Karena Islam adalah agama yang terbuka bagi semua umat dan bangsa, seperti yang difirmankan oleh Allah di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Terus yang keempat itu karena Islam adalah agama yang selalu up to date ya. Jadi memang apa yang sudah ditetapkan dalam Islam itu ternyata terus terpakai setiap zamannya gitu. Baik itu sistemnya, hukumnya, dan ideologinya. Tentu saja Islam itu mulia dan abadi karena diturunkan Tuhan semesta alam. Sebentar ya. Baca dulu. Kemudian, maaf yang kelima, karena Islam adalah agama yang menjadikan belajar sejak kecil sebagai sebuah keharusan dan gratis tanpa membedakan hukum syar'i, ilmu sains, dan dari sisi kebutuhan, kemampuan, dan spesialisasi. Terus, yang keenam adalah Islam adalah agama yang membagi kewajiban belajar menjadi kewajiban setiap orang, ada fardu ain dan kewajiban kolektif, fardu kifayah. Jadi, mencari ilmu ini ada hubungannya dengan pembentukan individu muslim, baik rohaninya, intelektualnya, fisiknya, akhlaknya. Maka semua itu adalah kewajiban semua orang gitu. Wajib hukumnya bagi seluruh wanita dan laki-laki, anak kecil ataupun orang dewasa, buruh, pegawai, pokoknya semua semua wajib mencari ilmu. Nah, contoh ilmu wajib atau fardu ain yang masing-masing orang itu harus memiliki ilmu itu. Kayak contohnya adalah membaca Al-Quran, hukum ibadah, prinsip dasar akhlak, halal dan haram, kaidah kesehatan umum, dan semua pelajaran yang dibutuhkan seorang muslim untuk agama dan dunianya. Jadi, ternyata justru hukum yang wajib itu yang ini ya, yang baca Al-Quran, hukum ibadah, akhlak, halal, haram. Nah, seringkali kan kita malah mengesampingkannya ya. Terus ilmu wajib kolektif atau fardu kifayah ini artinya ya siapapun boleh mempelajarinya gitu. Selagi ada yang mewakili mempelajarinya, jadi hukumnya gugur untuk yang lainnya. Nah, contohnya kayak ilmu pertanian, industri, perdagangan, kedokteran, elektro, dan lain-lain. Ya, udah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari saya. Balik lagi ke MC ya Teh Ririn. Jazakillah khairan kasiron kepada Teh Wita yang sudah menyampaikan materi pada hari ini ya. Jadi tadi pembahasannya tanggung jawab pendidikan fisik dan juga bagian awal tanggung jawab pendidikan akal ya. Mungkin aku review sedikit tadi yang dibahas Wita. Mulai dari poin kelima ya tanggung jawab pendidikan fisiknya. Yang kelima menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keenam, oh suara aku nggak kedengaran kah? Dengeran, Rin? Oh, sip. Mungkin Teh Iva ya. Barangkali koneksinya agak. Oke, aku lanjutkan ya. Yang keenam, membiasakan anak gemar berolahraga dan menaiki tunggangan. Kemudian yang ketujuh, membiasakan anak untuk zuhud atau hidup prihatin dan tidak larut dalam kenikmatan. Kemudian yang kedelapan, menanamkan karakter sungguh-sungguh dan ini apa sih? Nggak jelas lagi tulisan aku, menanamkan karakter sungguh-sungguh dan apa ya? Dan Yang perwira kepada anak. dan apa? Dan perwira kepada anak. Oh, perwira. Oke, maaf. Menanamkan karakter sungguh-sungguh dan perwira kepada anak. Kemudian tadi ini juga ya dibahas juga fenomena bahaya di kehidupan anak zaman sekarang. Yang sebenarnya ini ya bukunya kan udah lumayan lama ya. Aku lupa sih dari tahun 80-an mungkin ya. Tapi masih relevan gitu ya sampai sekarang ya. Ada Oh iya, fenomena. ini dari 80, dari tahun 80-an punya. Ya kalau nggak salah ya, coba dicek lagi. Pokoknya udah Wow, agak tua sih ya. Tapi masih relevan, banyak yang relevan gitu ya. iya bener. Ya bener ya tahun 80-an ya. Yang pertama ada merokok, kemudian masturbasi, kemudian yang ketiga fenomena minuman keras dan narkoba,
Dan yang keempat fenomena zina dan homoseksual, seperti itu ya tadi, ya mungkin kurang lebih seperti itu. Barangkali dari Teteh-teteh ada yang mau menanggapi yang dibagikan oleh Wita hari ini? Boleh langsung raise hand atau di chat aja ya. Kalau dari aku pribadi sih yang, apa ya, yang lumayan, kepikiran gitu ya dari yang tadi disampaikan Wita tuh, tadi yang poin 5 ya, menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terus tadi Wita nyebut juga tentang memperhatikan higienitas gitu ya, terus langsung keingetnya MBG gitu, project MBG ini gitu, kayak ya kalau, apa, orang-orang yang mengerjakan proyek ini mengerti gitu ya prinsip-prinsip seperti ini ya, tanggung jawab pendidikan fisik ya, apalagi kita sebagai, orang yang mengelola proyek besar ini yang ditujukan untuk anak-anak yang sekolah gitu ya, yang sedang tumbuh kembang, terus kita ya tidak memperhatikan tadi ya higienitas, itu ternyata bisa berbahaya juga gitu ya untuk anak gitu. Terus yang berikutnya yang aku highlight sih ya, yang poin 6 juga ya, membiasakan anak gemar berolahraga dan menaiki tunggangan. Aku sih, relate-nya dengan ini ya, di sini di Jepang itu kalau SD anak SD ya setahu aku ya, tolong dikoreksi ya temen yang lain. Jadi kalau anak SD tuh wajib jalan kaki ke sekolahnya gitu. Jadi biasanya juga emang sistemnya zonasi gitu ya, sekolah yang paling dekat, yang harus biasanya harus sekolah di sekolah yang paling dekat dari rumah gitu, sehingga mereka emang harus jalan kaki dan menurut aku ini bagus banget ya buat, ya supaya anak tuh apa, dip atau terpaksa untuk olahraga gitu ya. Setahu aku ya minimal mah bisa gitu ya sampai sekilo gitu. Tapi, ya karena, eee, ya wajib jalan kaki mereka juga, nggak boleh dianterin juga gitu. Karena ya mungkin, mereka ngejar ini juga ya, eee, apa, pihak atau pemerintahnya gitu ya, dari sisi pendidikannya mungkin tahu gitu ya tentang tanggung jawab pendidikan fisik gitu. Anak di usia segitu lagi perlu-perlunya untuk, fisiknya, bugar gitu ya, sehingga sampai diberlakukan aturan seperti itu gitu. Kemudian tadi apalagi ya yang menarik buat aku, sedangkan mungkin kalau di kita gitu ya, kalau aku sih sebenarnya zaman SD masih sempet jalan kaki ya, karena emang SD-nya agak deket gitu. Tapi sempet juga naik angkot gitu, karena ya ada momen-momen, males gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman barangkali, ya nanti anaknya mau SD gitu, mau sekolah, gimana caranya nyari lokasi SD-nya yang masih terakses dengan jalan kaki, tapi gimana make sure-nya tetap aman. Mungkin ya kalau kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin khawatirnya di perjalanannya tidak aman gitu mungkin ya. Itu mungkin yang PR dari pemerintah ya kalau itu, seperti itu. Aku SD, SMP jalan kaki. Masa SMP jalan kaki gitu? Jauh atuh SMP mah. SMP saya jalan kaki, Rin. Oh, Soalnya salah. iya. Kirain ini tadi nih. Soalnya DP-nya sama. Oh, bukan. Maaf maaf. Oh iya kalau ke Teh Oke. Widi berarti jalan kaki ya? Wah Iya. itu Masih deket rumah soalnya. Cuma nanjak oh. aja sih emang ke rumahnya. Itu Oh, siap. Masya Allah ya itu berarti sangat ya insya Allah sangat melatih fisiknya gitu ya? Masya Allah. Oke. Kirain tadi Teddy ini soalnya Teddy ini kalau ke SMP-nya dia ke Jalan Jawa, nggak mungkin dari Sukajadi jalan kaki, lumayan jauh. Maaf maaf soalnya DP-nya sama. Ada lagi mau yang mengomentari Teteh-teteh? Terus apa lagi ya kalau yang aku catat tadi, mmm, yang poin 7 juga ya, membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan. Ini juga mungkin ini ya, gimana caranya kita nggak selalu ngasih apa yang anak inginkan gitu ya. Kalau mungkin bahasanya atau istilah zaman sekarang tuh itu ya, delayed gratification gitu ya, menahan diri untuk, memberi apa, memberikan hadiah gitu untuk anak gitu, tolong dikoreksi ya kalau salah Teteh-teteh. Soalnya mungkin kalau terbiasa dengan mendapatkan sesuatu yang instan juga ya, ternyata nggak baik juga gitu ya untuk anak.
terlebih ya dia bisa jadi apa, ya tidak biasa dengan hidup sederhana gitu ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi yang menarik? Yang menarik tadi sih ya yang, fenomena berbahaya kehidupan anak yang tadi sampaikan Wita juga, banyak yang mencengangkan juga gitu ya, data-datanya gitu bahwa ternyata Indonesia tadi, negara ketiga ya dengan jumlah perokok terbanyak di dunia ya, Wit, ya? Itu lumayan banyak Iya, banget sih ya. banget ya. Indonesia tuh di angka-angka peringkat pertama tuh yang jelek-jelek. Iya Kayak lagi. sakit gitu, kayak diabetes, hipertensi. Kenapa ya? Iya, terus tapi emang rokok ini apalagi di desa-desa ya, lumayan suatu hal yang, apa ya, dianggap normal gitu kali. Maksudnya anak kayak anak SD, yang misal lulusan SD tuh langsung pada ngerokok gitu. Kayak udah gitu ngikutin orang tuanya aja gitu dan orang tuanya juga nggak yang menegur gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu ya itu apa dari pendidikan juga atau gimana gitu. Agak ngeri sih ya. Ini ada Iya. yang komen. Kayaknya dari pemerintah kitanya juga kayak nggak tegas nggak sih soal rokok ini gitu. Iya sih, mungkin harga rokoknya juga masih terakses oleh mereka ya, walaupun mungkin sebenarnya ada yang, apa, beli rokok dengan yang tadi kata Wita juga ya, makanan pokok mereka sulit buat beli, tapi masih nyempetin beli rokok gitu, kuat Bener. Kak, gitu, ada yang kayak gitu. Ini dari Kak Dio ya, fenomena tetangga bakar sampah dan ada berkendara yang suka nutup jalan karena nggak sabar. Kayak kenapa mayoritas muslim cuman kurang perhatian pada kenyamanan bermasyarakat, padahal kalau dibalik juga mereka nggak mau digituin. Ya ini kalau sering dengarnya tetangga bakar sampah ini lumayan menjamur juga dan membudaya kayaknya ya. Dan agak bingung juga gitu ya ngasih taunya karena mungkin udah kebiasaan mereka kayak gitu ya, padahal berbahaya selain buat dirinya sendiri juga buat mengganggu kenyamanan di sekitar gitu ya. Itu kayaknya di kota-kota besar juga masih ada ya yang kayak gitu yang bakar sampah. Jadi muhasabah juga semoga nggak zolim ke orang lain dimanapun aku berada. Ya bener banget, ini aku jadi nyambung sama materi minggu lalu ya, aku ngebahas juga tentang ini akhlak sirah Nabi, eee, tentang yang Rasulullah itu tidak makan bawang karena khawatir mengganggu, baunya ya, baunya mengganggu orang lain. Jadi poinnya bukan bawang itu haram tapi beliau saking, apa, menjaganya dirinya supaya tidak mengganggu orang lain yang nggak mau makan bawang gitu. Jadi kayak kalau bau aja kita jangan sampai bikin orang terganggu ya apalagi yang lain yang membahayakan gitu ya. Dari Kak Prita, budaya dan industri rokok sudah susah untuk dikurangi minimal sekarang di tempat-tempat umum sudah mulai dibatasi. Ini nyambung juga sama ini kemarin ya, apa, film, apa, Gadis Kretek gitu. Katanya kan kemarin gara-gara ada film itu juga meningkatkan ini ya, berasa marketing untuk produk rokok gitu ya. Jadi aneh juga sih sebenarnya ya. Kemudian nih dari Teh Widi, ya tetangga juga, tetanggaku juga gitu, tetangga di luar klaster yang suka bakar sampah. Iya sih ini lumayan ya masalah kita semua. Eee, baik Teteh-teteh ada lagi yang mau menanggapi? Oh ini ada ya maaf ya, nggak kelihatan tadi raisannya dari Teh Konita dulu mangga boleh? Habis itu Kak Ega ya. Ya, makasih Teh Ririn, Teh Wita untuk kesempatan dan presentasinya. Itu aku mau nge-highlight untuk yang masalah homoseksual ya Teh ya. Kalau rokok kan dari tadi kayaknya udah banyak dan emang mungkin di sekitar kita tuh udah mungkin dari kita tuh banyak yang relate juga kalau ternyata pecandu rokok itu sulit ya buat dikasih tahu gitu kan. Walaupun mungkin udah masuk apa, masuk tahap rawat, udah masuk akut segala macam, memang realitanya sesulit itu untuk pecandu rokok tuh lepas dari rokok, kalau misalkan memang bukan niat karena Allah gitu. Terus kalau masalah homoseksual ini dulu waktu zamannya aku, medium tahun berapa ya, tahun 2014 kurang lebih, itu kita pernah, ada project, tentang mereka-mereka yang homoseksual. Jadi sempat ada pendampingan
Dan itu kalau misalkan hari ini kan mereka banyak ya, asosiasinya dan mereka udah mulai go public juga tentang ini adalah hak asasi kita, apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau buat teman-teman yang nanganin itu semua tuh adalah penyakit gitu. Dan kenapa kalau misalkan aku nge-highlight di situ tadi tuh ada hukuman untuk pelaku dan objek. Kenapa objek jadi akhirnya ikut tersorot untuk hukuman gitu. Percaya nggak percaya, korban itu sangat berpotensi untuk jadi pelaku juga. Dan itu udah banyak gitu kasusnya. Nah memang ini jadi apa ya, jadi PR kita bersama untuk isu fatherless, terus mungkin banyak hal-hal trauma di masa kecil gitu kan. Dan rata-rata tadinya tuh oh ya sama masalah lingkungan juga. Kenapa orang-orang yang homoseksual itu perlu dijauhin? Karena pernah dapat cerita mereka yang tadinya normal tapi bersinggungan banyak gitu ya, sedikit banyak langsung sama mereka-mereka yang homoseksual itu akhirnya baik itu yang mungkin lesbi atau gay ya alirannya itu ikut kepancing gitu, ikut apa sih namanya? Ikut jadi kayak, iya, dia kok jadi menarik ya, iya kok, lawan jenis jadi nggak kelihatan, apa ya, nggak kelihatan menarik lagi di mata dia, kayak gitu. Dan kalau dibilang itu hak asasi, sebenarnya dia tuh lagi sakit, gitu. Bahkan kalau misalkan, pernah waktu itu dengar kasus ada, dokter yang beliau tuh ngurusin kasusnya itu mereka-mereka yang homoseksual, yang di sini tuh mereka berhubungan badannya lewat belakang, gitu ya. Di situ memprihatinkannya adalah apa namanya itu dubur gitu kan, itu para pelakunya gitu itu sampai nggak tahu kalau mereka tuh lagi buang air gitu, buang air kalau kita bilangnya pup gitu kan ya, buang air besar itu kotoran dari ujung pintu sampai kamar mandi itu berceceran gitu karena memang mereka nggak punya kontrol atas apa duburnya mereka masing-masing itu udah di tahap yang mengerikan ya tapi itu nyata gitu dan memang pelaku ini tuh nggak bisa kayak kita ngomongin cuma dari lingkungan keluarga aja, tapi memang ini peran pemerintah tuh penting banget sih gitu. Cuma sayangnya dari materi awal Teh Wita bawa sampai terakhir tuh mungkin, kalau masalah pencegahan kayak yang masalah anak-anak gitu ya, tapi aku ngeliatnya kalau di masalah fenomena itu, ya subhanallah sedihnya adalah peran negara kita tuh masih minim bahkan minus. Kalau dibilang masalah minuman apa segala macam, itu udah bukan rahasia umum lagi kalau pejabat-pejabat kita bahkan terekspos kalau mereka ya pesta miras gitu kan. Mereka, minum minuman keras, baik itu secara pribadi maupun berkelompok. Mungkin kalau dari aku itu aja sih Teh. Semoga Allah lindungi anak keturunan kita dari hal-hal yang seperti itu dan benar ini fitnah akhir zaman. Semoga Allah, lindungi kita semua dari bahaya fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya sih itu juga salah satu yang ngeri ya. Aku pribadi lumayan sering juga sih ya dengar curhatan teman-teman nakes juga ya barangkali dari Wita juga ada pengalaman gitu. Soalnya teman-teman dokter aku sering juga tuh curhat yang orang-orang yang kena penyakit apa, infeksi menular seksual gitu dan ngeri ya cerita-ceritanya. Kamu ada ini juga nggak Wit, cerita? Disampaikan sih tadi sama Teh Konita paling ngeri ya tadi ya emang kebanyakan itu yang homoseksual itu kan memang berhubungannya lewat belakang ya. Jadi si kontrol ototnya itu jadi apa ya, bahasa awamnya kendor gitu ya. Jadi ya ketika dia buang air besar tuh ya nggak kerasa gitu mereka buang air besar atau enggak gitu. Itu memang sangat menjijikan ya. Terus tuh kalau aku tuh pernah dapat kasusnya dulu pas, koas tuh pasiennya tuh ternyata datang ke IGD tuh udah dalam kondisi yang berat banget ya, udah penurunan kesadaran, udah sesak napas berat, terus ditilik-tilik ternyata dia dari hasil labnya tuh HIV/AIDS. Cuma, nggak nyangkanya itu adalah karena ternyata pasiennya ini tuh keluarga dari, ustad gitu. Mmm. Tuh jadi kan waktu nyampein juga, aduh gimana ya gitu nyampeinnya gitu. Terus kayak, apa nih coba kan faktor resikonya gitu.
Terus ternyata ya setelah digali lebih lanjut itu, faktor resikonya karena homoseksual. Terus ketika ditanya keluarganya tuh padahal, nggak kelihatan katanya, di rumah tuh tampak kayak biasa aja, katanya punya pacar perempuan kayak biasa gitu. Jadi keluarganya nggak tahu sama sekali gitu. Jadi itu cukup mengerikan sih aku ngelihatnya kayak, ternyata bisa ya dengan background keluarga seperti itu, kok bisa gitu, keluarganya nggak tahu tentang anaknya itu berhubungan sama siapa, sampai sakit seberat itu kan pasti udah parah banget gitu. Itu sih pengalaman aku yang pertama kali aku pernah nemu kasus homoseksual waktu di IGD tuh cukup mencengangkan gitu, nyampein ke keluarganya aja sampai kayak takut deh orang tuanya pingsan gitu kan. Gitu, itu sih. Mungkin ya kita juga sebagai orang tua benar-benar harus bisa menilai ya anak kita tuh main sama siapa gitu, jangan sampai ngerasa tenang-tenang aja gitu tanpa menilik gitu, gimana pergaulan anak kita gitu. Jangan sampai ya kelihatannya baik-baik aja ternyata di belakang, ya ada hal lain yang harus kita benahin gitu. Insyaallah ya. Sebenarnya aku tadi mau nanggepin dikit. Keluarganya nggak tahu tuh mungkin aja sih soalnya. Soalnya kebetulan aku juga ada seseorang yang aku kenal dan emang beliau cerita sebenarnya belum sampai ini ya, apa, eee, dalam tanda kutip pacaran gitu ya, tapi beliau menyampaikan bahwa beliau, ada ketertarikan dengan sesama jenis gitu dan pas aku tanya emang nggak berani juga cerita sama keluarganya gitu kan. Jadi mungkin ya itu peran kita gitu ya sebagai ya orang terdekatnya, sebagai keluarga gitu ya, kalau misalnya menyaksikan, saudara-saudara kita, kerabat kita gitu ya, udah mulai ada, mungkin keanehan, ya itu kan kita yang harus lebih sensitif ya terhadap mereka, karena mungkin mereka bukan khawatir ya, takut juga kali ya kalau misalnya mau confess atau apa tuh bahasan ya mengakui gitu ya kalau mereka ternyata, penyuka sesama jenis gitu, jadi itu PR banget ya buat kita. Jazakillah khair Wita, tadi Kak Ega juga yang mau, menyampaikan Kak Ega? Rin udah sama teteh sebelumnya. Aku idem. Ya Allah. Oke, siap, jazakillah khair. Mungkin kalau tidak ada lagi dari teman-teman, kita cukupkan aja ya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Kita tadi membahas tentang pendidikan fisik dan juga sedikit dari pendidikan akal. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan gitu ya. Banyak tantangan, untuk kita dan ini PR ya buat kita, belajar lebih giat supaya anak-anak kita, tetap terjaga gitu ya dari hal-hal yang buruk gitu. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan istighfar sedalam-dalamnya, astagfirullahaladzim. Dan juga membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teteh. Waalaikumsalam. Kita